guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Dragon King of the World. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Selanjutnya ada Fadil, katanya, nih Min, buat beli permen. Maaf kalau dikit, soalnya lagi di kampung. Gak apa-apa Fadil, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you ya Fadil buat donasinya. Selanjutnya ada Riko Kun, katanya, maaf bang cuma bisa sedikit, tetap semangat ya bang. Siap Riko Kun, pasti semangat terus kok. Thank you ya Riko Kun buat donasinya. Selanjutnya ada yang benar kamu Firman, katanya, Min, manhwa Strongest Sentimenta nggak dilanjut Min. Untuk Strongest Sentimenta belum lanjut ya guys komiknya. Kalau komiknya lanjut, pasti Mimin lanjut. Jadi kalau mau keluar ke animatornya. Kalau dilanjut, Mimin buat konten langsung. Thank you ya yang benar kamu Firman buat donasinya. Selanjutnya ada Pak Ijo Ngalam, katanya, mantap Min, lanjutkan. Always like and subscribe. WKWKWK. Nah tuh denger tuh. Yang lain juga ya, like dan subscribe ya, jangan lupa. Thank you ya Pak Ijo Ngalam buat donasinya. Selanjutnya ada Asep Kasep, katanya, Min, mana si ledakan surgawi? Fraksi ledakan surgawi belum dilanjut ya guys. Tunggu komik lanjut dulu. Thank you ya Asep Kasep buat donasinya. Selanjutnya ada Justin, katanya, Min, ganti ke, bosan saya. Sekarang udah up judul baru kok, karena super system abis chapternya. Thank you ya Justin buat donasinya. Selanjutnya ada YTTA, katanya, buat ngopi Min, selalu ditunggu upload sama alur cerita yang lain Min. Siap, tungguin aja ya. Thank you ya yang tahu-tahu aja buat donasinya. Selanjutnya ada Ayakashi 07, katanya, kopi saset dulu Min, Starbucks nanti. WKWKWK. Gak apa-apa, saset juga bisa dibikin di rumah. Thank you ya Ayakashi buat donasinya. Selanjutnya ada Aldo, katanya, buat beli permen, lumayan, permen 3 biji. Thank you ya Aldo buat donasinya. Selanjutnya ada Gemi atau Gemi, entah itulah namanya, katanya, gas super system Min, penonton baru. Super system untuk sekarang abis ya guys. Tunggu update dulu komik versi Indonesianya. Kalau update pasti dilanjut. Thank you ya Gemi buat donasinya. Selanjutnya ada Julius Turyana, katanya, mohon maaf lahir batin Min, walaupun udah terlambat, hehehe. Gak apa-apa Julius Turyana, mohon maaf lahir batin juga ya. Thank you ya Julius Turyana buat donasinya. Selanjutnya ada CCS, katanya, halo bang, BTW semangat bang bikin kontennya, yang penting durasi, hehe. Aman kalau soal itu mah. Thank you ya CCS buat donasinya. Selanjutnya ada Gemi lagi, katanya, gas super system lah Min, untuk sekarang udah habis ya. Thank you ya Gemi buat donasinya. Selanjutnya ada Ayu, katanya, semangat kakak, siap, pasti semangat terus kakak. Thank you ya Ayu buat donasinya. Selanjutnya ada di bawah, katanya, bang, ucapin happy birthday ke Afrika, dia gak mau kado dari saya. Happy birthday ya Afrika, semoga panjang umur dan sehat selalu. Thank you ya di bawah buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana sekumpulan undead muncul. Tunggu, barat daya. Mungkinkah ada hubungannya dengan iblis barbar selatan? Itu adalah kemungkinan lain. Apalagi, Chi iblis selatan terus meningkat setiap hari. Itu merusak keseimbangan harmoni kerajaan kita. Menteri Low, sampaikan titahku. Koalisi harus berangkat ke selatan dalam 10 hari. Baik, kita harus memberantas klan iblis. Lalu tiba hari di mana Kuchensha mendapatkan kediamannya sendiri. Bahkan dalam mimpi pun, aku gak pernah menyangka hari seperti ini akan tiba. Pangeran ke-19, mulai dari sekarang, Anda adalah master dari tempat ini. Dia pun masuk. Kediaman ini punya 500 penjaga. Jika dijumlah dengan budak dan pelayan, totalnya adalah 872 orang. Aku khawatir ada mata-mata kekaisaran di antara mereka. Hati-hati. Baik, hormat pada pangeran. Kami mendoakan kedamaian dan keberuntungan pangeran. Kita sekarang pindah ke puncak Raja Petir Pangeran ke-10. Nah, kalau gitu karena MC Kuchensha, yang ini Kusensha. Dari tampaknya sih dia sedang berkultivasi. Seorang pelayan berkata, kekuatan pangeran telah meningkat. Selamat. Bodoh, apanya yang selamat? Progresku terlalu lamban. Kapan aku bisa berubah ke tahap akhir Tao? Tidak mungkin aku pergi ekspedisi
Dengan pangeran ketujuh dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba seseorang rambut putih datang. Orang ini adalah Shui Wuchang. Pangeran, Anda nggak perlu khawatir. Jika Anda ingin berubah ke tahap akhir Tao, ekspedisi ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk Anda. Apa maksud guru? Pangeran, apakah Anda tahu bahwa iblis barbar selatan mempunyai artefak perisai? Artefak perisai? Aku nggak tahu. Mungkin Anda pernah dengar pedang kutukan iblis hitam surgawi. Bentar, pedang kutukan iblis hitam, tapi ada kata surgawi tuh gimana ya? Nggak nyambung loh. Pedang kutukan iblis surgawi. Benar, itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh sang putra surga. Terbuat dari atribut dingin aneh dan emas hitam utara. Ditempa dengan api naga dari bawah laut. Pedang yang bisa menggabungkan jiwanya dengan penggunanya, sehingga pengguna menjadi lebih kuat. Pangeran, jika Anda bisa mendapatkan pedang ini, Anda akan bisa mencapai tahap akhir Tao dan melampaui pangeran ke-7. Pangeran ke-10 bertanya, jika mereka punya senjata sekuat itu, kenapa mereka nggak menggunakannya daripada menyegelnya? Biar aku jelaskan, pedang kutukan iblis hitam surgawi adalah pedang kuat milik putra surga. Itu bisa menghalau kejahatan dan mengumpulkan chi baik. Itu adalah ancaman bagi kaum iblis, dan mereka hanya menyegelnya. Anda harus mendapatkannya. Ada seseorang yang harus Anda singkirkan. Maksudku adalah pangeran ke-19, Ku Chensha. Bocah bodoh itu, dia nggak sebanding denganku. Tidak. Jangan terlalu cepat menilai orang. Ku Chensha nggak seperti itu. Seseorang gak bisa melihat angin sebelum angin itu berhembus. Aku khawatir dengan Ku Chensha yang sebenarnya gak ada yang tahu masa depan. Mungkin dia akan jadi lebih merepotkan dibandingkan pangeran ke-7. Apa? Sampai itu kita kembali ke kediaman Pangeran Chen atau Pangeran Ku Chensha. Sekarang aku benar-benar menjadi pangeran dan punya wilayahku sendiri. Aku akan jadi duri untuk pangeran lain. Mulai sekarang akan jadi lebih berbahaya. Tapi yang Ku Chensha nggak sadar, ada orang di belakangnya. Orang itu lompat dan langsung menyerangnya. Apa? Sedangkan di dalam ruang kosong, jiwa naga sedang berkultivasi dan sedang menyerap aura burung phoenix. Klan Iblis Selatan pasti adalah suku salju kuno 800 tahun yang lalu. Gyokdara api yang kutinggal pasti ada pada mereka. Kuharap belum ada yang menyerapnya untuk kultivasi. Selama Ku Chensha mendapatkannya, aku akan bisa bangkit kembali. Aku hampir menghabiskan seluruh pelangi awan Phoenix. Dan sepertinya artefak lain tidak akan didapatkan dalam waktu dekat. Untuk sekarang, aku hanya bisa menggunakan chi kultivasi Ku Chensha dan menyerap chi murni untuk memperbaiki intiku. Tetapi kemajuan anak ini terlalu lama. Aku harus menemukan beberapa item untuk membantunya. Hei, siapa kau? Dalam hati Ku Chensha, aku nggak tahu identitasnya. Aku nggak bisa mengeluarkan kekuatanku sembarangan. Mungkin dia adalah orang yang dikirim pangeran lain untuk menguji kemampuanku. Dengan perlindungan rantai belenggu naga, aku nggak akan mendapat luka yang fatal. Kecuali aku benar-benar terdesak, aku nggak boleh mengeluarkan kemampuanku. Ku Chensha pun dibawa. Meskipun dia membawaku, dia bisa bergerak secepat ini. Aku bukan tandingannya. Aku nggak bisa melawannya. Siapa orang ini? Apa tujuannya? Ternyata Ku Chensha dibawa ke pantai. Aduh, sakit. Dalam hatinya, pantai? Untuk apa? Dia membawaku ke sini. Oi, apa kau mau mati? Aku adalah pangeran ke-19, Pangeran Chen. Diam, bocah. Beraninya kau bicara nggak sopan pada orang yang lebih tua. Tua? Aku adalah putri kedua dinasti Shan, adik dari ibumu. Berarti kau adalah tantemu. Tante, setelah ibu meninggal, aku gak punya siapapun untuk bersandar. Kasihanilah aku. Bocah bau, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Siapa juga yang kemari untuk memperbaiki hubungan keluarga? Aku kemari untuk bicara soal pernikahan denganmu. Pernikahan? Bicara soal pernikahan padahal aku baru aja resmi menjadi pangeran. Jangan pura-pura bodoh. Aku bicara soal balas dendam. Balas dendam. Balas dendam untuk ibumu. Balas dendam untuk Shan Kuo. Jadi sebenarnya ini soal membangun negara. Untuk tugas berbahaya seperti itu, lebih baik kau mencari orang lain. Apa kau manusia berkata seperti itu? Kakakku, ibumu dipaksa menikah dengan Kuta Shan dan akhirnya meninggal dengan tragis di istana. Kau juga penerus dinasti Shan. Dengan energi roh kolosal di tubuhmu, kau harus mengukur di otakmu kehancuran dinasti Shan Kuo. Ku Chensha merespon, itu kebencian negaramu. Gak ada hubungannya denganku. Ibuku emang putri dinasti Shan, tapi aku terlahir sebagai pangeran dinasti Shan Kuo. Tantenya membalas, kau emang pangeran, tapi kau gak punya wilayah maupun kekuasaan. Kau membiarkan dirimu direndahkan. Kau gak lebih daripada anjing liar. Jika pemuda dan tetua dinasti Shan bekerja sama, kita bisa menjatuhkan dinasti Shan Kuo dan mengambil alih kekuasaan. Kecuali kau nggak ingin menjadi kaisar. Jadi kaisar. Jika itu terjadi, aku hanya akan jadi boneka dinasti Shan. Apa kau nggak berencana untuk membalaskan dendam kematian ibumu? Jika itu balas dendam, aku akan melakukannya sendiri. Aku nggak perlu bantuan maupun alasan. Dasar keras kepala.
Gak ada gunanya membiarkanmu hidup. Lalu tantenya mulai menyerang. Kita sedikit flashback. Ku Chen-cha adalah pion yang penting dalam rencana kita. Kita harus meyakinkannya agar berada di pihak kita. Tetapi Ku Chen-chan adalah pangeran dinasti Shankuo. Dia lahir dan dibesarkan dalam pengkhianatan dalam istana. Untuk bertahan selama ini, dia pasti punya strategi. Setelah pro dan kontra, dia akan bekerja sama dengan kita. Terlahir di dalam istana bukan berarti dia memperoleh kasih sayang, tapi kehausannya akan kekuasaan harusnya sama dengan orang lain. Hanya dengan bergabung dengan kita, dia bisa memperoleh kekuatan lebih. Semakin besar keinginan dan ambisinya untuk kuat, dia akan menjadi pion yang semakin berguna untuk kita. Kecuali dia kebetulan sudah menemukan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan dan juga pengaruhnya. Jika begitu, dia akan menjadi aset yang lebih berguna daripada yang aku duga. Jika dia menolak, dia akan menjadi kendala terbesar kita. Kau harus menangkapnya. Baik, jika kau nggak bisa, sebelum dia melebarkan sayapnya, bunuh dia. Tantenya menyerangnya. Dengan cepat, Ku Chen-cha refleks menahan dengan tangannya. Lalu muncul dua naga. Kedua naga itu menahan serangannya. Serangannya pun berhasil ditahan. Kau cukup baik dalam menyembunyikan kekuatanmu. Kau bahkan punya dua perlindungan naga. Dalam hati Ku Chen-cha, kenapa rantai belenggu naga berubah menjadi dua naga chi pelindung? Serangan sekuat itu gak melukaiku. Mungkinkah ini karena formasi pelindung keras arai waktu itu? Dalam hati tantenya, legenda mengatakan bahwa putra surga memiliki naga chi pelindung. Berpikir bahwa bocah ini juga memilikinya, aku sama sekali gak menyangkanya. Meskipun putra surga memiliki 9 naga, bocah ini hanya punya 2. Jika aku membiarkannya, dia akan menjadi ancaman yang berbahaya. Dalam hati Ku Chen-cha, tidak kusangka kekuatan pertahananku akan meningkat sebesar ini. Jika aku serius, aku mungkin bisa bertahan. Jangan terlalu percaya diri. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan. Rasakan teknik serigala rakusku. Tante bukanlah lelucon ketika dia marah. Ku Chen-cha mulai menyiapkan pertahanannya. Lalu dia mulai menyerang. Kuat sekali. Serangannya berhasil ditahan. Tapi dalam hati Ku Chen-cha, jadi serigala itu hanya mengecoh. Serangan sebenarnya ada di aura tangannya. Tangannya mengandung aura jahat. Itu sangat berbahaya. Aku gak boleh menyentuhnya. Ku Chen-cha berhasil menghindarinya. Dia mencoba menyerang balik. Tapi tiba-tiba Ku Chen-cha terkena dampak serangannya. Tapi kau gak menyentuhku. Kau meremehkan teknik serigala rakusku. Ini adalah teknik spesial serigala rakus. Racun mematikan serigala. Chi serigalaku gak menggonggong dan gak menggigit. Bentuk sihir mereka adalah racun kental di tanganku. Ketika mereka hancur menjadi partikel sihir berbisa. Dia meresap melalui pori-pori dan mengganggu kesadaran. Ketika dia masuk ke tubuhmu, dia menghancurkan pembuluh darahmu. Karena ini bukan racun biasa. Ini teknik yang unik. Jadi gak ada penawarnya. Sekarang, hadapilah kematianmu. Teknik kultivasiku bukanlah racun biasa. Jangan berpikir untuk mengeluarkannya dari tubuhmu. Tiba-tiba, tangan Ku Chen-cha meleleh. Tetapi in reality itu enggak. Cuma genjutsu. Halusinasi menandakan kalau racun itu udah masuk otakmu. Dan secepatnya, peredaran darahmu akan hancur. Pada akhirnya, tubuhmu akan membusuk. Dan kau gak akan menjadi apapun kecuali gumpalan lumpur. Dalam hati Ku Chen-cha, aku belum boleh mati. Gak, masih ada banyak hal yang aku ingin lakukan. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Aku ingin tetap hidup. Dalam hati tantenya, kematianmu udah dipastikan. Gak ada yang bisa menolongmu. Lalu Ku Chen-cha melihat bayangannya. Bayanganku. Lalu sesuatu terjadi. Kenapa ini terjadi? Kepalaku terasa ringan setelah bayangan itu masuk ke tubuhku. Dan itu gak sesakit sebelumnya. Kita punya hubungan darah. Aku gak ingin melihatmu kesakitan. Biarkan aku mengakhirinya untukmu. Dia menyerang, tapi Ku Chen-cha berhasil menghindarinya. Bagaimana mungkin dia masih bisa bergerak? Mungkinkah dia telah mencapai tahap akhir Tao? Bayangan tubuhnya mulai memasuki tubuhnya. Bayangannya. Jadi begitu, dia telah melewati tahap akhir Tao. Sekarang, dia mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dan dia gak bisa bergerak. Aku gak tahu kultivasi apa yang dia pelajari sampai dia bisa menetralkan racun dari tubuhnya. Jika aku gak membunuhmu sekarang, kau akan menjadi ancaman di masa depan. Kau masih belum selesai mengeluarkan racun. Ayo kita lihat, apa kau bisa menghindarinya? Tantenya mulai menyerang lagi. Aku gak perlu menghindar. Lalu Ku Chen-cha mengeluarkan naganya. Apa? Naga? Kau ingin lari dengan naga? Jangan mimpi. Ku Chen-cha naik ke naganya. Ku Chen-cha masih mencoba lari. Kau mau lari dengan naga? Jangan mimpi. Dalam hati Ku Chen-cha, sialan, dia terlalu cepat. Jika aku membuka pintu dimensi sekarang, dia akan ikut masuk. Aku masih belum bisa kabur. Saat serangan itu hampir sampai, tiba-tiba ada yang menahannya. Ternyata, zombie kecil. Zombie. Itu teknik transfer ursa yang dia miliki saat masih hidup. Dan zombie kecil itu menyerang balik. Tantenya pun terkena serangannya. Serangan itu menghasilkan sedikit asap.
Sial, dia kabur. Siapa sangka dia sekuat itu. Dia juga punya harta yang langka. Membiarkannya kabur kali ini, itu berarti membuatnya menjadi ancaman di masa depan. Karena asap itu, Ku Chensha berhasil kabur dan masuk ke dalam ruang dimensi. Sialnya diriku, bahkan keluargaku, menginginkan kematianku. Zombie kecil, aku sangat berterima kasih padamu. Aku gak menyangka kau sangat kuat. Oh, itu benar. Aku tetap kehilangan satu pelindung. Jika orang itu menggunakan kekuatan penuh sejak awal, kau akan terluka parah sekarang. Kau beruntung bisa melarikan diri. Zombie kecil masih belum sempurna. Dia nggak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya tersisa 1 hari sebelum kau dikirim untuk ekspedisi. Perjalanan yang berbahaya untuk melawan iblis barbar selatan. Dan saat itu, kau akan dikelilingi oleh orang-orang yang mewaspadaimu. Gak seperti sekarang. Jadi, kecuali benar-benar penting, jangan buka pintu dimensi. Jika ketahuan, kau akan dalam bahaya. Apalagi aku punya firasat, ketika kau dalam ekspedisi ini, kau akan ada dalam bahaya. Kita sedikit berpindah. Dinasti Shankuo bertindak atas kehendak surga untuk membasmi pasukan iblis dan menyelamatkan nyawa penduduk. Seperti wahyu dari surga, mereka akan musnah. Pergi dengan kehendak surga. Pergi dengan kehendak surga. Bung burung bung 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 bung. Orang ada, gendang ada. Kurang 1, barongsai. Lalu kaisar datang. Beranilah dalam menghadapi musuh. Kembalilah dengan kemenangan. Menang atau mati. Maju terus, pantang mundur. Hidup dinasti Shankuo. Kita sekarang pindah ke sebuah gua. Di gua itu ada banyak sekali orang yang mati yang sedang digantung dan darahnya mengalir. Dan juga ada sebuah monster besar. Seseorang berkata, tidak, ini masih belum cukup. Butuh lebih banyak darah manusia untuk membuka gerbang darah. Aku gak menyangka bahwa kolam darah kaum barbar yang telah lama kering akan ditemukan di tanah selatan ini. Meskipun gak akan bisa terbuka tanpa lautan darah manusia. Hanya gerbang darah yang bisa memberi klan iblis kita kekuatan tak terbatas. Ketua, pasukan dinasti Shankuo telah mendesak pasukan kita. Kirim tetua ke-10 untuk menyiapkan formasi bertahan. Bawakan aku batu roh darah yang dibuat oleh putra dewa darah 800 tahun yang lalu. Setelah gerbang darah terbuka, itu akan dipasangkan dengan batu roh darah. Dan itu akan memungkinkan untuk menguasai jalan darah bayangan. Ketika waktunya telah tiba, kita kaum barbar selatan akan menguasai dunia. Ketua, ini aku membawanya sesuai perintah ketua. Lemparkan ke kolam darah. Itu akan bisa menekannya. Gerbang darah klan kita sudah lama kering dan itu udah gak bisa menekannya lebih lama. Benda itu mungkin item surgawi kelas dunia, tapi itu adalah kutukan untuk klan iblis. Kita gak bisa menggunakannya dan kita gak bisa membiarkannya begitu aja jatuh ke tangan orang yang dipilih oleh surga. Sedangkan di permukaan, Kerajaan Shankuo dan juga Pangeran ke-10 telah menyiapkan pasukan. Pangeran, 40 km lagi kita akan sampai di perbatasan tirani selatan. Sialan. Yang mulia, apakah Anda masih kesal? Karena ditugaskan di sayap kiri. Dia meletakkanku di sayap kiri untuk umpan meriam. Ketika dia punya kesempatan untuk memusnahkan klan iblis level, tetua akan mengklaimnya daripada membagi kejayaannya dengan pangeran lain. Sialan kau, Pangeran ke-7. Karena ibunya, Permaisuri, mereka mendukungnya. Semua senjata baru yang dibuat di Istana Surgawi menjadi mainannya. Berdiri di atas sana dengan kupu-kupu api hitam miliknya dan memamerkan kekuatan militernya. Nah, orang berambut emas ini atau kuning adalah Pangeran ke-7 Kufasha. Dan itu yang duduk di kereta panah api adalah putra tertua pangeran pertama, Kutachian. Bahkan pangeran ke-9 dan ke-6 yang gak berguna ada di tengah. Orang ini adalah pangeran ke-9, Kusunsha. Dan yang ini adalah pangeran ke-6, Kuyusha. Kali ini, pangeran ke-7 adalah orang yang membawa segel komandan untuk ekspedisi. Pergerakannya emang cerdik. Sedangkan di sini, kita melihat Kuchensha. Dia mengatur pangeran yang lemah agar di dekatnya, membiarkan mereka menyerang dari sampingnya. Dengan begitu, dia terlihat adil dan tidak akan ada yang mengancam kejayaannya. Jika begini, pangeran ke-7 akan mendapatkan banyak dukungan. Mereka berdua yang gak berguna tidak akan pernah bisa menjadi putra mahkota. Oh benar, di mana pangeran ke-19 yang bodoh itu? Selama ini, aku belum melihatnya. Jangan khawatir pangeran, saya telah mengawasinya. Dia berada di barisan paling depan. Hanya dengan melihat pecundang itu, membuatku sangat marah. Yang mulia, jangan pernah meremehkannya. Pangeran ke-19 gak sebodoh seperti yang terlihat. Dalam Kuchensha, armor berat ini adalah penutup yang sempurna. Ini bisa membuatku berlatih teknik kenaikan ilahi tanpa ketahuan. Item yang dikatakan oleh hantu tua itu benar-benar ada di sini. Kita sedikit flashback. Teknik kenaikan ilahi masih membutuhkan satu hal. Apa itu? Item yang terhubung dengan teknik kenaikan ilahi. Sebuah senjata ilahi itu adalah senjata dewa tanpa tandingan. Jika dapat menemukannya, senjata pusaka tersebut dapat menyatu dengan orang yang berlatih kunci segel Dewa Kaisar. Saat itu, kau dapat dengan bebas mengendalikannya. Selain itu, suku iblis barbarian masih memiliki satu jenis pusaka lagi.
yaitu Jade Roh Darah. Jika dapat memilikinya, Jade tersebut dapat meningkatkan kekuatan tubuh berlipat-lipat, serta membuka ratusan lebih titik kedudukan bintang di dalam tubuh. Pertempuran dengan suku iblis barbarian kali ini sungguh penuh dengan bahaya. Kau harus lebih rajin lagi berlatih. Dengan meningkatkan kemampuanmu, barulah kau bisa selamat. Walaupun udah giat berlatih, tetapi kemajuan yang kucapai dalam kunci segel Dewa Kaisar sebenarnya agak lambat. Baru 31 titik kedudukan bintang aja yang baru terbuka. Berlatih selama 10 jam, barulah menghasilkan sehelai benang emas. Jika benang emas ini terkumpul, semakin lama semakin banyak, maka akan membentuk suatu pusaran energi emas. Jika pusaran energi ini cukup besar, itu dapat membuka satu titik kedudukan bintang di tubuh. Tetapi setiap kali titik kedudukan bintang terbuka, maka ada aja hawa sejati yang bocor. Gak tahu hilangnya kemana. Di dalam gua, senjatanya masih ada. Di permukaan, para prajurit masih membentuk formasi. Lalu tiba-tiba ada sesuatu dari bawah. Ada sesuatu yang muncul dan langsung menyerang para prajurit. Pertahankan formasi. Seluruh prajurit formasi pertahanan. Harap menunggu perintah. Ini adalah formasi tiang dari suku iblis barbarian. Jangan sampai kalian jadi kacau karenanya. Muncul banyak sekali tiang besar dari bawah tanah. Setiap kompi, segera hitung anggota yang tewas. Perbaiki kembali format barisan. Pasukan yang terluka segera dibawa untuk diobati. Prajurit yang tewas segera dikubur. Lapor Panglima Besar. Prajurit yang tewas dan terluka tidak banyak, tetapi tiang formasi ini sungguh aneh. Tuan ketujuh, ini bukanlah tiang formasi biasa. Seharusnya itu adalah tiang untuk formasi pertahanan. Gak disangka mereka memiliki siasat demikian. Orang ini adalah pejabat dari Keresidenan Pangeran Ketujuh, Citu. Pada tiang formasi terukir huruf. Pasti ada fungsi khusus. Format tiang berdasarkan susunan 9 bintang. Di dalamnya tergantung perhitungan angka dari langit dan bumi. Ini adalah formasi pertahanan tingkat tinggi. Tuan ketujuh, kita harus segera keluar dari tiang formasi ini. Lalu tiba-tiba muncul kabut dari tiang-tiang itu. Celaka, kabutnya beracun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.